Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fatma, NIM 1901705, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hakikat filsafat, 3 filsuf besar Yunani, dan tokoh filsafat alam Yunani. Dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Dasar-Dasar Filsafat yang diampu Dr. Siti Ainiem Yusti, SPD MHum. Pertama itu pengertian filsafat. Filsafat merupakan sebuah studi yang membahas tentang segala fenomena yang ada dalam kehidupan manusia dan pemikiran manusia, yang diungkapkan secara kritis, skeptis, dengan mendalami sebab dan akibat, lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, yang terdiri dari kata philos atau philen yang berarti cinta atau teman, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Dan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah, dan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah filsafat. Jadi, filsafat dari segi etimologi berarti cinta akan kebijaksanaan atau cinta akan kebenaran. Secara terminologi, filsafat diartikan sebagai suatu upaya spekulatif atau rasional yang menyajikan suatu pandangan sistematik dan lengkap tentang realitas secara keseluruhan. Kedua, sebagai suatu upaya untuk meluruskan realitas dan dasar secara nyata. Yang ketiga, sebagai suatu upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan seperti sumber, hakikat, dan keabsahan serta nilainya. Yang keempat, filsafat diartikan sebagai suatu penyelidikan kritis tentang opini dan pandangan-pandangan yang diajukan oleh berbagai ilmu pengetahuan. Kelima, sebagai suatu disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu kita melihat realitas kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Contoh dari berpikir filsafat yaitu seperti siapa makhluk pertama yang ada di bumi? Untuk apa nyamuk diciptakan? Ketiga, apa media yang digunakan manusia pada zaman dahulu untuk berkomunikasi sebelum mengenalnya ilmu filsafat? Nah, seperti yang kita tahu, filsafat lahir dari sebenarnya seperti kita tahu bahwa bahasa merupakan bagian dari filsafat. Tokoh filsuf alam Yunani yang pertama itu Thales. Thales diperkirakan hidup sekitar tahun 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Dia merupakan orang pertama yang mencari jawaban atas pertanyaan tentang asal segala benda yang ada di bumi. Ia berpendapat bahwa air adalah sebuah asas kehidupan segala yang ada di bumi. Karena pada dasarnya Thales hidup di pulau yang setiap harinya ia melihat lautan luas, yang mana hal tersebut ia jadikan sebagai teori bahwa kehidupan manusia itu segala benda yang ada di bumi adalah berasal dari air. Kedua itu Anaximenes. Anaximenes berpandangan bahwa yang menjadi dasar bagi semua benda dan kehidupan di bumi atau di alam semesta ini ialah udara.
Pandangan ini dikemukakannya dengan landasan pemikiran bahwa manusia dan semua makhluk itu bernapas, yaitu ia mengambil udara yang melingkupi alam semesta. Udara ini merupakan sumber dari kehidupan, karena tanpa udara semua makhluk akan mati. Jadi ia berpandangan bahwa udaralah asal dari segala yang ada. Selanjutnya yang ketiga itu Heraklitos. Heraklitos diperkirakan hidup tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa tidak ada yang kekal di bumi ini. Segala sesuatu tentu mengalami perubahan. Jadi hakikat segala sesuatu itu ialah perubahan itu sendiri. Perubahan yang dikatakan oleh Heraklitos itu dilambangkan sebagai api. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini dasarnya adalah api. Adapun perubahan tersebut berlaku di bawah satu hukum yang disebut logis. Artinya pikiran yang benar. Kata logika yang kita kenal sekarang ini berasal dari kata logos, yang mana bahwa kekal itu adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Dan itu tentu kita dapat memahami bahwa Heraklitos telah memberi pandangan baru, yakni dunia pikiran yang bernama logos yang bersifat kekal. Selanjutnya yang keempat itu Pythagoras. Pythagoras hidup antara 580 sampai 500 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai ahli matematika. Dan ia berpandangan bahwa segala sesuatu itu ialah bilangan atau angka. Pandangannya tentang alam semesta bertitik tolak dari bilangan. Menurut pendapatnya, alam itu tersusun sebagai bilangan-bilangan. Oleh karenanya, manusia akan memperoleh pengetahuan tentang alam ini melalui pengetahuannya mengenai bilangan. Yang selanjutnya adalah Lysippos. Lysippos bertempat tinggal di kota Miletus. Ia dianggap sebagai orang pertama yang mengungkapkan tentang atom. Ia berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada itu terdiri dari atom-atom dan ruang kosong, yang jumlahnya tak terhingga. Sebuah benda berbeda dengan benda yang lain karena bentuk, susunan, posisi, dan tumbukan antar atomnya. Filsuf yang selanjutnya itu Demokritos. Pandangan Demokritos tentang alam semesta dan segala yang ada tidak berbeda dengan Lysippos, di mana ia mengembangkan pandangan Lysippos dengan mengungkapkan pendapatnya bahwa alam semesta terdiri atas atom-atom dan ruang hampa. Demokritos juga berpendapat bahwa indera dan pikiran adalah dampak dari gerakan atom-atom. Suatu benda tampak oleh mata karena atom-atomnya yang selalu bergerak menyentuh atom-atom indera kita. Selanjutnya adalah Empedokles. Empedokles hidup sekitar tahun 490 sampai 430 sebelum Masehi. Ia berpandangan bahwa alam semesta terdiri dari 4 unsur, yakni api, air, tanah, dan udara. Yang mana 4 unsur tersebut memiliki sifat yang berbeda. Suatu benda dapat terjadi karena adanya percampuran antara unsur-unsur tadi. Sikap hidup Empedokles dipengaruhi oleh Pythagoras, di mana ia berpendapat bahwa di samping 4 unsur yang mempengaruhi empat unsur tadi, ada unsur ada 2 kekuatan yang sangat berpengaruh, yakni cinta dan kebencian. Suatu hal dapat terbentuk dari 4 unsur utama di bawah. Yang utama tersebut di bawah pengaruh kekuatan cinta, dan juga dapat binasa oleh adanya perpisahan atau unsur-unsur tersebut di bawah kekuatan kebencian. 3 filsuf besar Yunani. Yang pertama itu Socrates. Socrates, ia menaruh pemikirannya pada manusia dan menginginkan manusia itu mengenali dirinya sendiri. Menurutnya, jiwa manusia merupakan asas hidup yang paling dalam. Jiwalah yang menjadi penentu kehidupan manusia.
Plato. Pandangan Plato adalah realitas yang mendasar adalah ide. Suatu hal di muka bumi ini tercipta oleh adanya ide. Ia percaya bahwa alam yang kita lihat atau alam empiris yang murni berbentuk bukanlah realitas yang sebenarnya. Dunia penglihatan atau dunia persepsi, yakni dunia yang konkret itu hanyalah bayangan dari ide-ide yang bersifat abadi atau immaterial. Itu Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa yang ada di alam semesta itu adalah manusia yang konkret. Ide-ide manusia itu tidak terdapat dalam kenyataan. Itulah penjelasan saya sedikit mengenai filsafat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.